Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, kita melanjutkan kitab Sahih Al-Wabil As-Sayyib. Kemarin kita sudah menyebutkan bahwa seorang hamba la yanfaqu 'abdun fa innal 'abda da'imu taqallub baina hadhil atbaq ats-tsalath, bahwa seorang hamba senantiasa berada di antara tiga perkara. Yang pertama yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yang harus kita syukuri. Dan sudah kita sebutkan bahwa bersyukur itu ada tiga rukun. Ya, syukur ada tiga rukun. Apa itu? Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan, itu mengakui nikmat itu secara batin. Yang kedua, wattahadduts biha zahiran, yaitu mengucapkan ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Rukun yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'fiha, itu menggunakan nikmat tersebut untuk keridhaan Allah. Maka kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka berarti dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama, bahwa manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama ini diberi nikmat terus, Pak. Dan mengingat nikmat ini penting. Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk mengingat nikmat. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah juga berfirman, ya bani Israil dzkuru ni'matallahi alaikum. Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Hai Banu Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku pernah berikan kepada kalian itu. Kenapa Allah menyuruh kita banyak mengingat nikmat, Pak? Supaya kita tahu terima kasih, supaya kita mau berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang saja ya, ada orang yang selalu memberikan kepada kita ya pemberian, kita setiap hari misalnya dikasih sama orang itu 1 juta, Pak. Tiap hari kita dikasih 1 juta, semua kebutuhan kita dia penuhi sama dia. Saya yakin, Pak, kita setiap kali bertemu dengan orang itu kita akan hormat sama dia, kita akan berterima kasih kepada dia. Bagaimana kalau ternyata pemberian Allah itu tidak terhingga setiap harinya, bahkan setiap menitnya, setiap jamnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jangan kita lebih banyak menghitung musibah. Sebagian kita hanya yang dia ingat tuh musibah-musibah saja yang menimpa dia. Lalu ia merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang seperti ini saya yakin, Pak, dia akan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Sebagaimana kemarin pada pertemuan kemarin ya, saya bawakan perkataan Hasan al-Basri ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya kanud. Apa kanud? Kata Al-Hasan al-Basri, al-kanud huwallazi ya'uddul masahib wa yansan ni'am. Kanud adalah yang menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan-kenikmatan. Maka kita jangan menjadi orang yang kanut, yang senantiasa yang kita ingatkan musibah. Padahal musibah yang kita derita, Pak, sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu pun juga musibah yang Allah berikan kepada kita tujuannya kebaikan. Kenapa? Karena ya Allah menginginkan kebaikan di situ. Maka beliau menyebutkan yang kedua dari keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama diberikan kenikmatan. Sekarang ats-tsani, keadaan yang kedua. Mihanun minallah yabtalihi biha, yaitu ujian-ujian yang Allah berikan kepada si hamba itu. Yang dengan ujian itu Allah ingin melihat kesabarannya. Fardhu fiha sabr wa tasalli. Apa kewajiban kita, Pak, ketika ditimpa musibah? Apa kewajiban kita ketika kita diberikan oleh Allah ujian? Kewajiban kita adalah sabar. Ya. Dan berusaha untuk menghibur diri supaya kita kuat kesabaran kita, Pak. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ini keadaan yang kita juga tidak akan lepas dari itu. Siapapun manusia tidak akan lepas dari ujian. Apalagi orang yang mengaku dirinya mukmin, beriman. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah pasti akan menguji, pasti. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Itu sudah keniscayaan, Pak. Kalau kita tidak ingin diuji, mati aja.
Benar. Dunia ini memang darul ibtila, ya. Dunia ini memang tempatnya apa? Ujian. Apalagi mukmin. Setiap mukmin pasti sudah dipastikan diuji sama Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Enggak mungkin. Lalu Allah menyebutkan, kenapa Allah menguji? Apa hikmah ujian? Apa yang Allah inginkan dari ujian itu, Pak? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Inilah rupanya yang Allah inginkan dari ujian itu, memilah dan memilih, Pak. Siapa yang memang benar-benar beriman, siapa yang kurang imannya. Ada orang ketika diberikan ujian, Pak, ya, subhanallah, semakin dekat sama Allah. Terlihat kejujuran imannya, Pak. Ada orang sebaliknya, ketika dikasih oleh Allah ujian, kolab tuh imannya, Pak. Mundur. Ya. Bagi siapapun kita yang berkata, ya Allah saya bertaubat, ya Allah saya hijrah, saya kembali kepadamu, maka Allah pasti uji kita. Allah ingin melihat tentang kejujuran hijrah kita. Allah ingin lihat tentang kejujuran iman kita dan taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang hakikat sabar. Apa sih sabar itu? Kata beliau, was-sabru habsun nafsi anit tasakhuti bil maqduri. Sabar itu hakikatnya menahan diri dari marah kepada takdir. Tasakhut itu artinya enggak ridho. Iya. Wa habsul lisani 'anis syakwa, menahan lisan dari mengadu kepada manusia. Wa habsul jawarihi 'anil ma'siyah, dan menahan anggota tubuh dari berbuat maksiat. Jadi kata beliau sabar itu 3. Yang pertama, menahan diri dari marah kepada takdir. Kalau antum dikasih takdir yang enak, pasti nggak bakalan marah, Pak. Semua kita pasti pengen dapat takdir yang enak. Tapi pas kita dikasih sama Allah takdir yang nggak enak nih, Pak, kayak sakit, rezeki yang seret, usaha kita bangkrut, rumah kita kebakaran, mobil kita tabrakan, atau yang lainnya. Banyak di antara kita terkadang ya, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat sabar itu bagaimana? Kita ridho. Kita tidak marah dengan ketentuan Allah yang pahit itu. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan yakin bahwa ini semua adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada saya. Iya. Yang kedua apa? Menahan lisan dari mengadu kepada manusia. Jangan sampai ketika kita dikasih sakit, update status, mengadu sama orang. Ya. Terkadang, Pak, cara mengadunya itu lembut. Dengan cara apa ya? Doain ya teman-teman, saya lagi sakit. Ya. Betul, memang minta didoakan orang-orang soleh boleh saja. Tapi kalau update status semua orang baca, itu namanya ngadu kepada manusia. Nggak usah, Pak. Ya. Kita tidak perlu
orang-orang tahu tentang sakitnya kita, cukuplah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau minta didoakan kepada orang soleh, cukup kita japri sama orang-orang yang kita tahu bahwa mereka apa? Soleh. Tapi kalau antum update status di Facebook, nggak setiap orang mendoakan antum. Bahkan mungkin ada yang nggak suka sama antum dan berkata, mampus dah sekalian. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kata beliau apa? Sabar itu menahan anggota tubuh dari maksiat. Kallatmi wa syaqqi thiyabi wa natfi sya'ri wa nahwi, seperti menampar-nampar pipi atau menyobek-nyobek baju atau menjambak-jambak rambut atau berteriak-teriak menunjukkan kita tidak ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka ini semua maksiat tentunya saudaraku sekalian. Ini namanya meratap ya. Dan orang yang meratap kalau dia tidak bertaubat, kata Rasulullah, pada hari kiamat dia akan diberdirikan dalam keadaan ia diberikan pakaian dari timah yang panas dan dari kudis yang sangat gatal sekali. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kata Ibnu Qayyim, "Famadarus sabri ala hadhil arkani thalathah." Maka poros sabar itu pada 3 rukun ini. Poros sabar itu ada pada 3 rukun tadi. Apa tadi Pak? Yang pertama, menahan diri untuk tidak marah kepada takdir. Yang kedua apa? Menahan lisan untuk mengadu kepada manusia. Yang ketiga apa? Menahan anggota badan untuk berbuat maksiat. Fa'idha qama bihil abdu kama yanbaghi, apabila seorang hamba melaksanakan 3 perkara ini ya dengan sebenar-benarnya, inqalabatil mihnatu fi haqqi minhah, maka ujian itu berubah menjadi apa? Menjadi pemberian. Ya. Wastahalatil baliyah atiyah, bala berubah menjadi apa? Pahala. Wasaral makruhu mahbuban, bahkan ujian itu malah ia nikmati Pak. Ada orang yang menikmati ujian nggak Pak? Ada orang yang menikmati ujian, ada. Dahulu salafus soleh ada yang sedang sakit, lalu ketika dikatakan sama dia, kenapa kamu nggak berobat? Sengaja. Kenapa? Supaya lebih banyak dosa yang Allah ampuni dari saya. Ada, Masya Allah, ada orang-orang yang keimanannya kepada Allah kuat sekali ya. Ketika diberikan oleh Allah ujian tuh, dia malah menikmati Pak. Kenapa? Karena saking kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Dia tidak marah sama sekali, bahkan dia berserah kepada Allah. Dan dia yakin bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan kepada hidupnya. Ini cuman masalahnya jarang. Ya jarang. Makanya Rasulullah saja minta sama Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha ya Allah terhadap semua ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Rasulullah aja minta Pak. Ya. Maka jangan kita lupa untuk minta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah apa? Rasa ridha, rasa rela terhadap takdir-takdir yang gak enak gitu. Ya. Kita lanjutkan kata beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menguji seorang hamba untuk membinasakan dia. Enggak. Ingat itu Pak. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba tujuannya untuk membinasakan. Enggak mungkin. Iya. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatah. Tapi Allah uji dia untuk Allah lihat bagaimana kesabaran dia
dan bagaimana ubudiyah dia kepada Allah. Nah, sebagian orang ada Pak yang ubudiyahnya hebat saat nikmat aja, saat senang, Masya Allah ibadahnya jago Pak. Pas saat susah dikasih ujian, ibadahnya kolab. Iya. Orang seperti ini disebut oleh Allah imannya di tepi jurang Pak. Iya. Ya Allah mengatakan al-harf, fa in asabatu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirud dunya wal akhirah. Kalau ditimpa kesenangan kata Allah, tenang imannya itu. Kalau ditimpa ujian kata Allah, ternyata ia balik lagi, kolab imannya saudaraku. Nah, ada orang kayak gini ya, jenis orang yang kalau dikasih kenikmatan imannya tenang, tapi kalau dikasih ujian kolab imannya. Ada lagi jenis manusia kebalikan, kalau dikasih oleh Allah ujian kembali dia kepada Allah. Ketika dikasih oleh Allah kenikmatan lupa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Allah inginkan Pak, dalam keadaan apapun kita tetap ubudiyah kepada Allah. Saat senang kita menjadi hamba yang bersyukur. Saat susah dan diberikan ujian kita menjadi hamba yang bersabar. Itu yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah, walaysa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah, mengagumkan sekali urusan seorang mukmin itu. Ketika ia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Ketika ia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu kebaikan buat dia. Dan ini kata Rasulullah hanya terjadi kepada orang yang mukmin saja. Iya, yang yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyatan fi dharra kama lahu 'ubudiyah fi sarra. Karena Allah memiliki hak ubudiyah Pak atas setiap hamba, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan apa? Senang. Antum lihat yang namanya anjing. Orang berkata katanya anjing itu binatang yang paling setia. Majikannya mukulin dia, dan yang tetap aja dia setia sama majikannya. Maka jangan sampai kita lebih buruk dari anjing, Mbak. Anjing saja tetap setia sama majikannya walaupun majikannya berbuat buruk kepada dia. Maka kita sebagai seorang hamba setialah tetap kepada Allah walaupun ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu pun Allah memberikan ujian ternyata untuk kebaikan kita, bukan untuk membinasakan kita sama sekali. Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah itu yang Maha Penyayang. Ya. Walahu ubudiyah alaihi fima yakrah kama lahu ubudiyah fima yuhibbu. Maka seorang hamba hendaklah benar-benar melaksanakan ubudiyah kepada Allah di setiap keadaan, baik senang maupun apa? Susah. Iya. Baik ridha maupun tidak. Dia berusaha untuk merealisasikan ibadah kepada Allah dalam setiap keadaannya. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyah fima yuhibbun. Namun sayang kata beliau, kebanyakan makhluk mereka melaksanakan ubudiyah itu kalau dikasih yang enak doang. Adapun kalau enggak dikasih sama Allah yang enak, dikasih sama Allah yang susah, banyak yang tidak melaksanakan apa? Ubudiyah. Bahkan musibahnya lagi Pak, sampai murtad dari agama Islam.
Saya pernah ya, setelah selesai kajian ada seorang ibu mengadu, Ustadz, anak perempuan saya murtad. Masya Allah Bu, yang benar, iya. Ibu sudah tanya kenapa? Sudah, jawabannya dia apa? Saya pernah punya pengalaman kepada Allah yang gak enak. Masya Allah. Pengalaman apa? Rupanya dia menginginkan sesuatu dari dunia, tapi Allah tidak beri-beri. Akhirnya apa? Dia ragu sama Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Dan ini Pak, yang menyebabkan banyak orang yang berpaling dari Allah dan lebih mengharapkan makhluk. Bahkan orang-orang sufi yang mengagungkan para wali sampai-sampai mengatakan apa? Kalau kamu minta sama wali langsung dijabah. Tapi kalau kamu minta sama Allah, biasanya ijabahnya lama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berpaling dari Allah. Dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini saudaraku sekalian, banyak yang seperti ini. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, hanya karena lama Allah tidak mengabulkan doa kita misalnya, atau Allah berikan kepada kita ujian dan kita terus minta kepada Allah, ternyata belum juga diberikan oleh Allah, akhirnya kita malah ragu kepada Allah. Wallahi musibah. Iya. Wasya'nu fi i'ta'il ubudiyah fil makarih. Padahal kata beliau merealisasikan ubudiyah di saat susah itu yang lebih agung di sisi Allah. Fa fihi tafawutu maratibil ibad. Disitulah akan terlihat derajat-derajat hamba. Makanya manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Tidak ada manusia yang paling berat ujiannya dari para nabi dan rasul, Pak. Rasulullah bersabda, asyadun nasi bala'al al-anbiya thumma as-salihuna thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang di bawahnya di bawah. Yubtalal abdu bihasbi dini. Kata Rasulullah, seorang hamba diberikan ujian sesuai dengan kekuatan dia dalam berpegang kepada agama. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Fal wudu'u bil ma'il barid fi shiddatil har ubudiyah. Sini beliau kemudian memberikan contoh-contoh yang ringan. Contoh misalnya kata beliau, di saat panas, udara sangat panas ya. Kemudian kita berwudu dengan air yang dingin. Wah, termasuk ibadah nggak Pak? Ubudiyah nggak? Ibadah. Kita berwudu dengan air yang dingin di cuaca yang sangat panas. Wa mubasyaratu zaujatil husna allati yuhibbuha ubudiyah. Mensetubuhi istri yang sangat cantik yang antum sangat cintai, ibadah. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala iyalihi wa nafsihi ubudiyah. Demikian pula memberikan nafkah kepadanya dan kepada keluarganya juga ibadah. Hadza wal wudu'u bil ma'il barid fi shiddatil bardi ubudiyah. Sekarang bandingkan. Ada orang yang berwudu di musim dingin pakai air dingin. Berat enggak Pak kira-kira? Kalau tadi kan berwudu dengan air dingin di musim apa? Panas. Enak nggak Pak? Enak banget. Tapi itu ibadah bukan? Ibadah, karena wudu termasuk apa? Ibadah. Ini di musim dingin, ya. Kemudian kita mau wudu, nggak ada air buat ngangetin air misalnya, nggak ada. Tapi kita tetap sabar berwudu dengan air dingin tersebut. Kira-kira sama nggak? Sama nggak pahalanya Pak? Pasti beda. Iya.
wa tarkuhul ma'siyah allati ishtaddat dawa'i nafsi ilaiha min ghairi khaufin minan nas ubudiyah. Dan ketika kita meninggalkan maksiat saat syahwat kita menggebu-gebu, beda dengan ketika kita meninggalkan maksiat saat kita biasa-biasa aja. Maka orang yang meninggalkan maksiat saat syahwat menggebu-gebu itu lebih agung di sisi Allah pahalanya dibandingkan dengan orang yang enggak seperti itu. Iya. Wa nafaqatu fi dharra ubudiyah. Demikian pula memberi nafkah atau berinfak di saat susah beda dengan orang yang berinfak saat apa? Senang. Kalau lagi senang, duit lagi banyak, di tabungan antum ada 1 M misalnya, ana yakin sedekah 1 juta merem anu, Pak. Kenapa? Tabungan antum masih banyak. Tapi ketika antum lagi seret, lagi susah, di tabungan antum tinggal 100.000, mau sedekah 50.000 mikir mikir 20 kali. Tapi ketika kita lawan kekikiran kita dan kita pun kemudian sedekah saat itu, bisa jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah lihat itu apa, Pak? Perjuangannya, kualitasnya. Iya. Walakin farqun 'azimun bainal ubudiyatain. Dan tentu akan beda sekali di antara dua ibadah tersebut. Tapi bukan berarti loh, Pak, kita sengaja mencari-cari yang berat-berat, bukan. Memang betul di saat berat ibadah menjadi apa? Besar pahalanya. Tapi bukan berarti kemudian kita disuruh memberat-beratkan diri. Ini salah. Beda kalau memang saatnya memang sedang berat dengan kita sendiri yang memberatkan. Beda. Contoh memberat-beratkan apa, Pak? Antum tahajud bisanya kuatnya cuma 2 jam. Antum paksain sampai 5 jam. Walaupun ngantuk dipaksa aja terus. Akhirnya apa? Besok kapok. Yang seperti ini nggak bagus, tercela. Iya. Tapi kalau memang keadaannya seperti tadi, kita mau wudhu tapi cuaca dingin banget, airnya dingin, aduh gimana ini, tapi kita tetap sabar, bismillah, maka ini pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya suatu apa? Ibadah. Semakin berat ibadahnya, semakin besar pahalanya. Ya. Yang satu hajinya berkelas, hotelnya berbintang, ber-AC enak, Masya Allah. Yang satu hajinya koboi, tidur di mana aja, capek dia, sampai kusut rambutnya, berdebu. Bisa jadi yang lebih susah ini lebih besar pahalanya di sisi Allah. Sebagai dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa ketika ya hari Arafah Allah berturun ke langit dunia, kata Rasulullah. Lalu Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than gubra." Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam keadaan rambutnya berdebu dan kusut. Iya. Dijadikan dalil oleh para ulama itu menunjukkan si hamba ini ketika datang dalam keadaan rambutnya berdebu dan kusut, menunjukkan dia perjuangannya yang luar biasa ketika apa? Haji tersebut. Tentu tidak akan sama dengan orang yang ketika haji maunya enak saja. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Baik, kita lanjutkan. Faman kana 'abdan lillahi fil halatain
Maka siapa yang tetap setia menjadi hamba Allah, baik susah maupun senang, tetap dia menghambakan dirinya kepada Allah. Qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub, dia melaksanakan hak Allah baik suka maupun tidak suka. Fadzalika alladzi tanawalahu qauluh, maka orang ini masuk dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 36. Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Maka si hamba seperti ini pasti Allah cukupi, Pak. Cukupi dengan berbagai macam taufiknya, inayahnya, ya. Wa huma sawa, ya. Wa fil qira'ah al-ukhra, dan dalam qiraat yang lain, alaihissallahu bikafin ibadah, bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Dan dua qiraat ini sama saja, kata beliau. Fal kifayatut tamah ma'al ubudiyatit tamah. Maka semakin ubudiyah kita sempurna, Allah pun mencukupi kita pun semakin sempurna. Berarti semakin ubudiyah kita kurang sempurna, Allah pun mencukupi kita pun kurang sempurna. Allah mengikuti keadaan kita kepadanya, Pak. Iya. Wa naqisa ma'an naqisa faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Maka siapa yang mendapatkan dirinya di atas kebaikan, pujilah Allah yang sudah memberinya kepada dia kekuatan. Dan siapa yang dia ternyata kurang dalam melaksanakan ubudiyah, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Wa haula'i hum ibaduhu alladzina laysa li'aduhi 'alaihim sultan. Hamba yang melaksanakan ubudiyah di dua keadaan tadi, Pak, baik susah maupun apa? Senang. Ini hamba yang susah digoda sama setan. Susah setan menggoda dia. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan mampu engkau menggoda mereka, hai iblis. Ya. Allah mengatakan bahwa iblis, setan, tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang kayak gini nih, Pak, yang senantiasa melaksanakan ubudiyah kepada Allah baik susah maupun apa? Senang. Masya Allah. Walamma alima aduwullah iblis annallaha la yusallim ibadahu ilaih wa yusallithu alaihim, dan ketika iblis tahu tidak mungkin Allah menyerahkan hamba-hambanya kepada iblis, enggak mungkin, dan Allah tidak akan membiarkan iblis menguasai hamba-hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka saat itulah iblis bersumpah. Apa kata iblis dalam surat Shad ayat 82-83? Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan oleh keikhlasan, oleh ubudiyah dia di setiap keadaan. Masya Allah. Lihat iblis, Pak. Iblis bersumpah untuk menggoda seluruh manusia, dan iblis mengecualikan siapa yang tidak bisa dia goda, Pak. Itu orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah di setiap keadaan, yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 20-21, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannah fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Maka iblis pun melaksanakan sumpahnya tersebut untuk menggoda siapa? Manusia.
Maka kebanyakan manusia, kata Allah, mengikuti iblis, kecuali sekelompok dari kaum mukminin, di mana iblis tidak bisa menguasai mereka. Semua itu, kata Allah, agar Allah tahu siapa yang memang beriman kepada kehidupan akhirat dan siapa yang merasa ragu. Siapa yang merasa apa? Ragu. Ini Pak, susahnya Pak. Kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, enak Pak. Saya yakin kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, orang akan mudah beriman Pak. Cuma masalahnya iblis dan bala tentaranya nih, setiap kali melihat seorang hamba ingin kembali kepada Allah, digoda lagi, diberikan lagi was-was, diberikan lagi berbagai macam godaan supaya dia tidak istiqomah. Ya. Dan pintarnya iblis itu Pak, iblis itu paham banget psikologi kita masalahnya Pak. Iblis tahu apa kelemahan kita. Dari kelemahan kita itulah iblis masuk ya. Iblis tahu ini orang hobinya main bola nih. Masuklah dari pintu main bola itu Pak. Bagaimana supaya main bola itu membuat ia berpaling dari banyak ketaatan dan banyak kebaikan. Akhirnya hidupnya habis buat main bola, ngikutin berita main bola. Ada lagi orang yang Allah lihat ini orang lemah kalau terhadap perempuan ini, dibukakan sama iblis dia pintu, tapi diberikan apa? Iming-iming yang indah. Gak apa-apa kamu deketin buat dakwahin. Ya, kan lumayan kamu dapat unta merah. Pinter iblis Pak. Iya ya, betul juga ya. Akhirnya mulai chattingan sama akhwat. Pertama-tama sih ya share ilmu Pak. Lama-lama kapan kopdar. Nah, itulah terkadang iblis membuka pintu seakan itu untuk kebaikan, tapi tujuannya untuk apa? Menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Hati-hati akhi. Kita harus lebih cerdas dari iblis Pak. Cuma masalahnya kita, pengalaman iblis menggoda manusia itu sudah ribuan tahun masalahnya Pak. Iya. Kalau istilahnya antum sudah dalam dunia marketing itu sudah puluhan tahun, sudah sangat menguasai. Iblis ini sudah ribuan tahun Pak. Marketing maksiat paling jago dia itu Pak. Bisa ya, yang namanya narkoba laris, padahal itu sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Bisa yang namanya arak, orang mabuk kan gak enak Pak. Mabuk, muntah, pusing, kok bisa laris gitu loh Pak. Kan pinter banget marketingnya iblis itu Pak. Gimana caranya? Itulah iblis berusaha mengetahui ya tentang sifat-sifat manusia, psikologi mereka. Iblis menggunakan apa? Tazyin. Tazyin itu menghiaskan yang buruk seakan-akan jadi apa? Baik. Dihiaskan kepada itu. Yang kedua apa? Ya, kebalikannya. Diburuk-burukan yang baik terlihat apa? Buruk. Dinamai ya keburukan dengan nama-nama yang mentereng. Riba disebut bunga. Bunga kan enak banget kedengarannya Pak. Iya. Masya Allah akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim, falam yaj'al li aduwwihi sultanan ala ibadihil mu'minin. Dan Allah tidak memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya terhadap iblis. Iblis tidak bisa menguasai hamba-hamba Allah. Fa innahum fi hirzih wa kala'atih wa hifdhih wa tahta kanfihi.
Kenapa? Karena si hamba ini berada dalam perlindungan Allah, berada di dalam tanggungan Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita penting sekali, Pak. Kita mencari cara gimana supaya Allah melindungi kita nih, Pak. Karena yang namanya iblis nggak pernah tidur. Iblis nggak pernah lelah. Bala tentara iblis terus setiap waktu, setiap saat menggoda kita. Maka kita penting, Pak, untuk merealisasikan ubudiyah ini, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa minta perlindungan kepada siapa? Allah. Mau tidur, jangan lupa Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, ya Allah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu, ya Allah. Bayangkan ketika kita mau tidur, saat kita tidur kan lemah banget, ya kan? Orang kalau mau bunuh kita sangat mudah saat kita tidur. Tapi kita minta kepada Allah penjagaannya yang maha kuat. Dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita memperlindungkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah yang menjaga, siapapun tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Di waktu pagi dan petang kita dianjurkan untuk baca apa? Zikir. Antum lihat, zikir pagi dan petang itu perlindungan yang berlapis, Pak. Baca ayat kursi, itu melindungi kita dari godaan setan. Terus baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Melindungi dari setan. Baca lagi bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Melindungi kita. Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Semakin melindungi kita. Baca lagi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Semakin lagi, Pak. Kalau istilahnya, Pak, kalau antum punya server, ya, antum harus melindungi server itu dengan perlindungan yang bertingkat, supaya nggak ada hacker yang bisa masuk. Nah, kita juga setiap pagi dan petang harus memperlindungkan diri kita dengan perlindungan yang berlapis. Caranya tadi, zikir pagi dan petang. Makanya Allah menyuruh kita berzikir pagi dan petang dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat kalian di waktu petang dan di waktu pagi. Artinya bertasbihlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya, ikhwatul Islam azan ya Allah wa ya. Nah, ini ya akhul Islam. Kita lanjutkan. Wa in iktala aduhu ahadahum kama yaktalu lisur rajul al-ghafil fa hadza la budda minhu. لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة. Walaupun terkadang seorang hamba terkadang berhasil juga digoda oleh apa? Setan. Iya. Dan ini pasti, Pak. Tidak ada siapapun yang beriman, sesoleh apapun dia, pasti suatu ketika jatuh kepada maksiat. Wallahi tidak ada di dunia ini, Pak, orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Tidak ada. Memang Allah sudah jadikan manusia itu tempatnya apa? Kesalahan. Sesoleh-solehnya manusia tetap aja jatuh kepada apa? Dosa. Tapi hebatnya orang soleh itu, Pak,
dia menambal maksiatnya dengan taubat kepada Allah. Hebatnya orang soleh itu Pak, dia segera kembali kepada Allah, segera sadar dia. Allah memuji mereka dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Allah. Dan mereka tidak musir, tidak terus-menerus berbuat dosa itu Pak. Ini hebatnya orang soleh di sini Pak. Iya. Karena kita ini bukan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian yang paling agung kepada orang beriman. Apa itu? Pintu taubat. Ketika iblis bersumpah dalam hadis qudsi ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya Allah, aku bersumpah aku akan senantiasa sesatkan hamba-hambamu itu. Apa kata Allah? Aku pun juga akan senantiasa membukakan pintu taubat untuk mereka. Insyaallah. Ya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Karena seorang hamba, kata beliau, terkadang terkena kelalaian, dan terkadang terhempas angin syahwat, dan terkadang ia terkena sifat marah. 3 pintu inilah yang menyebabkan seorang hamba jatuh kepada maksiat. Apa tadi yang pertama? Lalai. Yang kedua apa? Syahwat. Yang ketiga apa? Marah. Siapa di antara kita yang tidak pernah lalai? Pasti pernah lalai Pak. Apalagi di zaman sekarang, kelalaian banyak menimpa kita Pak, gara-gara HP. Iya kan? Iya. Siapa yang tidak punya syahwat? Setiap manusia punya syahwat. Siapa yang tidak punya sifat marah? Setiap manusia pasti ada sifat apa? Marah. Nah, 3 pintu ini yang sering kali yang menyebabkan seorang mukmin itu jatuh kepada dosa. Iya. Walau ihtarazal abdu mahtaraz fala budda lahu min ghaflah wala budda lahu min syahwa wala budda lahu min ghadab. Sehebat apapun seorang hamba dia melindungi dirinya, tapi 3 pintu ini sering kali menyebabkan dia jatuh lagi. Laqad kana Adam abul bashar min ahlamil khalqi wa arjahihim aqlan wa athbatihim wa ma'a hadha falam yajal bihi aduwullah hatta awqa'ahu fima awqa'ahu fih. Ini dia bapak kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu orang yang paling sempurna akalnya Pak, yang paling bagus imannya Pak. Karena Allah ciptakan Nabi Adam itu dalam keadaan sempurna, semua segala-galanya, fisiknya sempurna, akalnya sempurna, semuanya sempurna. Ternyata iblis terus saja nggak berhenti untuk menggoda siapa? Adam. Berbagai macam cara iblis menggoda Adam Pak. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Adam jatuh kepada maksiat. Iya. Akhirnya Adam berhasil tergoda oleh iblis. Kalau itu bapak kita, manusia yang sangat sempurna, bisa tergoda, apalagi kita. Tapi maaf, ucapan saya ini jangan jadikan hujah ya Pak. Kata Ustadz Badru, katanya Nabi Adam aja bisa tergoda, apalagi saya. Akhirnya kemudian kita terus-menerus berbuat dosa. Bukan ya. Tapi saya menceritakan ini Pak, bahwasanya memang demikian.
Setiap manusia itu sesoleh apapun tetap bisa jatuh kepada apa? Dosa. Bukan syarat orang soleh tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang soleh itu apabila jatuh kepada dosa segera taubat kepada Allah. Dan dia bertekad tak akan pernah lagi balik lagi. Bukan syarat untuk istiqomah itu Pak, tidak pernah berbuat dosa. Bukan. Iya. Kita lanjutkan. Walakin aduwullah la yukhlis illa al-mu'min illa ghilah ala ghirratin wa ghaflah. Akan tetapi kata beliau, musuh Allah ini tuh iblis tidak akan bisa menggoda mukmin kecuali saat-saat lalai saja. Iya. Maka saat-saat lalai itu barulah iblis bisa menggoda dia. Tapi karena Allah memang menjaga si mukmin, Pak. Dan Allah tahu si mukmin ini kebiasaannya berusaha taat kepada Allah. Dan Allah syakur. Allah Maha berterima kasih. Maka terima kasihnya Allah kepada seorang hamba padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan si hamba. Terima kasihnya Allah kepada si hamba ketika ia jatuh kepada maksiat, Allah bukakan pintu taubat. Kenapa? Karena Allah tahu si hamba ini jujur dalam keimanannya kepada Allah. Tapi Allah tahu si hamba ini manusia biasa yang tak lepas dari apa? Dosa. Maka Allah Rahim. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada kaum mukminin, Pak. Di antara bentuk rahmat Allah kepada kaum mukminin apa? Setiap dia jatuh kepada dosa, Allah bukakan pintu taubat kepada dia. Dan ini nikmat yang agung ya akhal Islam. Ya. Kita lanjutkan. Wa yadhunnu annahu la yastaqilu rabbahu azza wa jalla ba'daha. Wa anna tilkal waq'ah qad ijtahathu wa ahlakathu wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa 'afwu wa maghfiratuhu wa ra'a dzalika kulli. Ketika si mukmin jatuh kepada dosa, si mukmin merasa dosa ini akan membinasakan dirinya, akan menghancurkan keimanannya. Iya. Karena memang sifat mukmin begitu, Pak. Sifat mukmin itu kalau jatuh kepada dosa, walaupun dosa kecil, dia takut sekali dengan dosa itu. Takut kalau dosa itu membuat dia matinya su'ul khotimah. Dia takut gara-gara dosa ini dia akan diseret kepada dosa yang lain. Khawatir. Makanya kata Ibnu Mas'ud, mukmin itu ketika ia berbuat dosa, ia merasa seperti gunung akan menimpa dirinya. Sedangkan munafik itu kalau dia melakukan dosa besar, seperti apa? Lalat yang lewat di depan apa? Hidungnya. Diremehkan sama dia. Dan karunia Allah dan rahmatnya dan maafnya, ya, lebih besar dari itu. Allah tahu. Makanya ya akal Islam, inilah penting sekali ya. Kedekatkan di kita kepada Allah itu bermanfaat, Pak. Saat kita jatuh kepada maksiat. Apa itu manfaatnya, Pak? Allah bukakan kepada kita, Pak, pintu rahmatnya, taubatnya, kasih sayangnya. Allah jadikan kita segera sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka kalau kita dapatkan hal itu pada diri kita, wallahi syukur kepada Allah. Ternyata kita masih dibukakan kepada kita apa? Pintu taubat. Ya. Fa idza arada Allah bi 'abdihi khaira fatalahu lahu fataha lahu min abwab at-taubah wan nadam wal inkisar wal dhul wal iftiqar wal isti'ana bih wa sidqil laja ilaihi wa dawami at-tadarru wad du'a wat taqarrub ilaihi ma amkan min hasanat ma takunu tilkal sayyi'ah bi sabab rahmatih. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ketika si hamba berbuat dosa, jatuh, Allah bukakan pintu taubat.
Allah jadikan dia menyesali dosanya. Dijadikan dia pun kemudian tunduk kepada Allah dan takut. Dia pun minta bantuan kepada Allah supaya Allah menyelamatkan ia dari maksiat dan ya keburukan-keburukannya. Dia betul-betul jujur kembalinya kepada Allah. Dia senantiasa tadarru dan berdoa terus kepada Allah. Setiap kali ia ingat dosa, taubat lagi. Setiap ingat dosa, taubat lagi. Akhirnya apa, Pak? Dosa itu malah jadi sebab dia masuk surga. Ya. Ada orang yang gara-gara dosa masuk apa? Surga. Ada orang gara-gara taat masuk neraka. Loh, kok bisa? Iya. Ada orang gara-gara dosa itu dia menyesal, terus taubat kepada Allah. Semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah, setiap ingat dosa dia menyesal lagi, taubat lagi kepada Allah. Terus dia berusaha untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, sampai akhirnya Allah wafatkan dia di atas apa? Ya, kebaikan. Ada lagi orang yang berbuat ketaatan, tapi dia malah ujub, sombong, merasa dirinya telah sampai ke derajat yang sangat tinggi, merasa dirinya hebat. Dia remehkan manusia, dia terkena penyakit ujub. Akhirnya gara-gara itu dia masuk api neraka. Makanya akhi, ya, kalau kita melihat ada orang yang berbuat dosa, doakan. Karena kita nggak tahu, barangkali setelah itu dia taubat dan masuk surga. Kalau kita melihat ada teman kita berbuat ketaatan, doakan supaya istiqomah. Karena yang kita khawatirkan, ketaatan itu dia malah menyebab dia ujub dan sombong. Dan itu yang menyeret dia ke dalam api neraka. Ya. Makanya Rasulullah sabda, la alaikum alla ta'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yuhtam lah. Kalian enggak usah kagum dengan hebatnya amalan seseorang sampai kamu lihat dia wafatnya di atas apa. Antum kalau kagum kepada seorang ustadz dengan ilmu dan amalnya, itu memang lumrah aja. Cuman masalahnya kata Rasulullah apa? Jangan kagum dulu sampai kita lihat dia wafatnya di atas apa. Karena selama dia masih hidup masih bisa berubah nggak, Pak? Masih bisa terkena fitnah nggak, Pak? Masih. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayy la yu'man alaihil fitnah. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, ambil dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Antum mengidolakan seorang ustadz bagus, tapi kita belum aman dia dari apa? Fitnah. Kita cuma doakan, ya Allah, wafatkan ia di atas husnul khatimah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, si hamba yang berbuat dosa ini, Pak, dia terus mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh terus. Karena takut akan dosa-dosanya di masa lalu. Akhirnya itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada dia. Ya. Wa hadza makna qauli ba'dhi salaf. Ini makna perkataan sebagian salaf. Innal 'abda la ya'malu dzamba yadkhulu bil jannah wa ya'malu hasanah yadkhulu bihan nar. Ada seorang hamba melakukan dosa, tapi gara-gara dosa itu dia masuk surga. Dan ada lagi seorang hamba melakukan kebaikan, gara-gara kebaikan itu dia masuk neraka. Qalu kaif? Lalu mereka bertanya, kok bisa begitu? Qala ya'malu dzamba fala yazalu nasba ainai khaifan minhu mushfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahyan min rabbih nakisar ra'si baina yadayhi munkasiral qalbi lah fayakunu dhalika dzambu anfa' lahu min ta'atin katsirah.
Dia melakukan dosa, tapi dia setelah itu menyesal. Dia selalu ingat dosanya, dia takut, dia pun menangis, dia menyesal, dia malu kepada Allah, dia pun menundukkan kepalanya kepada Allah, hatinya takut sekali. Sehingga kemudian seperti ini lebih banyak manfaatnya daripada banyak ketaatan yang membuat seseorang ujub. Iya. Subhanallah, akhal Islam azani Allah wa yakum. Inilah akhi. Jadi orang yang antum lihat hari ini dia berbuat dosa, mungkin besok dia lebih soleh dari antum. Dan yang antum yang lihat hari ini dia berbuat ketaatan, wallahu a'lam keadaannya. Ya kita tidak tahu. Iya. Nah demikian kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan kita buka tanya jawab. Tetangga ana mendirikan majelis hampir tiap malam latihan rebana pakai pengeras suara. Qadarullah, kamar ana persis di samping rumah itu, Ustaz. Mereka berlangsung latihan sampai jam 1, jam 2 dini hari. Apa yang harus ana lakukan? Apa ana harus lapor ke RT? Iya, laporin aja. Sampaikan ke Pak RT, Pak, maaf Pak. Ya. Masalahnya mereka latihan sampai jam 1, jam 2 kan mengganggu, Pak. Dan mengganggu tetangga dalam Islam kan haram. Ya, bawakan hadis-hadisnya, perkataan ulamanya, supaya Pak RT itu semakin kuat. Kan terkadang Pak RT-nya bingung mau nasihatin, Pak. Soalnya kan dia rebanaan, orang kan nganggap ini kebaikan. Nanti Pak RT mau nasihatin, dianggapnya Pak RT menghalang-halangi apa? Kebaikan. Makanya Pak RT-nya kita ajarin. Kita bawakan dalil, bawa hujah dan yang lainnya, supaya Pak RT punya bekal buat nasihatin mereka. Iya. Saya seorang tenaga medis, terkadang suka operasi. Mau tidak mau terkadang menyentuh melihat yang bukan mahram. Apakah saya berdosa, Ustadz? Kalau memang tidak ada dokter wanita yang menanganinya dan memang harus segera ditolong, ini namanya darurat. Ini namanya apa? Darurat. Tapi selama masih ada dokter wanita, serahkan ke dokter wanita. Bilang, Bu, maaf, ini pasiennya perempuan, saya nggak berani. Jadi silahkan ibu saja, karena sama-sama wanita. Iya. Tapi kalau memang keadaannya susah, nyari dokter wanita nggak ada, dan hanya antum yang harus melakukannya, ini namanya darurat. Dahulu para sahabiat, ya, mereka di belakang pasukan merawat para laki-laki yang terluka. Di pasukan yang terluka dibawa ke belakang, dirawat oleh para sahabiat. Maka kata para ulama, yang seperti ini diperbolehkan karena itu sifatnya apa? Darurat. Ya, sangat dibutuhkan. Ana pernah mendengar hadis jangan ikut menguburkan atau memakamkan orang yang habis jima di malam hari. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya, Pak, yang mau turun ke kuburan. Bukan kita ngikutin sampai kuburan. Kalau kita ngikutin sampai kuburan nggak masalah. Tapi buat mereka yang mau turun ke kuburan untuk menguburkan,
Maka disyaratkan dia tidak jima semalamnya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Bagaimana hukumnya bila menginginkan sesuatu pakai sholawat? Kamu pengen mobil, sholawatin. Pengen rumah, sholawatin. Pertanyaannya, Pak, ada nggak dulu Nabi melakukan itu kepada para sahabat? Kamu pengen rumah, sholawat aja. Nggak ada. Betul memang, orang yang senantiasa bersalawat, Allah akan penuhi keinginannya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, aj'alu salati kullaha lak. Kalau aku jadikan semua doaku sholawat untukmu, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Idzan tukfa hammuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu keinginanmu akan dicukupi dan dosamu akan apa? Diampuni. Ya. Tapi sahabat itu ketika bersalawat tidak mengharapkan dunia. Salawat itu, sahabat tersebut ketika bersalawat karena mendengar pahala yang besar dari para salawat, Pak. Ketika ada fakir miskin datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala besar. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa sedekah, mereka bisa haji dan bisa umroh, kami enggak bisa. Apakah Rasulullah mengatakan sholawatin aja? Enggak. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kalimat-kalimat yang kalau kalian amalkan kalian bisa mengejar mereka? Apa itu Rasulullah? Setiap selesai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir. Kalau kalian lakukan, kalian bisa mengejar mereka. Diamalkan sama orang fakir miskin tuh, Pak. Rupanya orang kaya tahu, diamalin lagi sama orang kaya. Pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Gimana? Rasulullah hanya bisa tertawa dan berkata, fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, Pak, jangan sampai keinginan terbesar kita dari ibadah itu dunia. Jangan sampai niat dari keinginan ibadah kita apa? Dunia. Allah mencela itu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalnya tanpa dikurangi. Tapi mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, kalau ada orang yang berhaji, niat dominannya adalah kalau ada orang yang berhaji, ya, niatnya karena Allah dan karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau niat yang paling dominannya itu karena Allah, dapat pahala. Kalau niat yang paling dominannya bukan karena Allahnya, karena dunianya, dapat dosa. Kalau ternyata
50-50, sama-sama kuatnya, tasaqata, saling berguguran. Nggak dapat pahala, nggak dapat apa? Dosa. Nah, sekarang pengen mobil, salawatin aja. Saat itu salawat kita karena apa? Pasti karena dunia, Pak. Padahal, Pak, pahala salawat yang paling agung itu surga. Wallahi dunia di mata Allah hina, Pak, hina. Orang yang ibadahnya, niatnya pengen dapat dunia, seperti orang yang menukar emas dengan tinja. Dunia itu seperti tinja, Pak, nggak ada harganya di mata Allah. Sementara ibadah itu di sisi Allah sangat mulia sekali. Ya, ibadah itu pantasnya diberikan surga. Maka orang yang yakin banget kepada kehidupan akhirat dan surga, dia tidak akan rela ibadahnya hanya mendapatkan apa? Dunia, nggak rela. Iya. Bagaimana dalil tentang perkataan Ibnu Mas'ud yang tadi Ustadz sampaikan? Yang mana ya? Yang saya berkata, Ibnu Mas'ud mengatakan mukmin itu melihat dosanya seperti gunung yang akan apa? Menimpa. Dan munafik itu kalau melihat dosa besar seperti lalat yang lewat. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Dan disebutkan, dan ini asar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iblis punya keturunan enggak ya, Ustaz? Yang saya mau tanya, Pak, apa manfaatnya buat antum? Kalau iblis punya keturunan, apa manfaatnya? Mau kenalan? Nah, inilah, Pak, pertanyaan seperti ini, Pak, termasuk pertanyaan yang salaf dahulu tidak menyukainya. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak menimbulkan amal. Tidak menimbulkan apa? Amal apa-apa. Ya. Sebagian ulama mengatakan iblis untuk jin seperti Adam untuk manusia. Iblis untuk jin seperti apa? Adam untuk manusia. Paham kan? Sebagaimana Adam itu asalnya manusia, demikian pula apa? Iblis itu asalnya bangsa jin. Allahu a'lam. Iya. Bagaimana jika dahulunya pelaku maksiat, namun sekarang dia sudah hijrah, tapi tidak pernah sholat taubat, Ustaz? Apakah taubatnya diterima? Taubat itu, Pak, tidak disyariatkan harus sholat. Karena sholat taubat itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Yang wajib itu taubatnya. Imam Nawawi mengatakan syarat diterima taubat 3 kalau dosa dia antara dia dengan Allah. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa saat taubat, dan yang ketiga bertekad untuk tak pernah lagi kembali kepada dosa tersebut. Iya. Nah, kalau dia sudah melaksanakan 3 ini, dia sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ditambahkan dengan syarat yang keempat, minta maaf. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah sholat taubat, tapi taubatnya memenuhi 3 tadi atau 4 tadi, diterima oleh Allah. Walaupun dia tidak sholat taubat. Karena sholat taubat itu hukumnya apa? Sunnah saja. Bagaimana hukum seorang muslim yang tidak suka kepada wanita yang pakai cadar? Tidak sukanya kenapa dulu? Kalau tidak sukanya karena termakan isu kalau bercadar itu teroris.
Ya. Maka yang seperti ini harus diajarkan, Pak, bahwa cadar itu bukan berasal dari teroris dan bukan ciri teroris. Kalau tidak sukanya itu karena ketidaktahuan bahwa cadar termasuk sunnah Rasul. Dia kira itu hanya sebatas kebudayaan Arab aja. Maka orang ini juga harus diajarkan, Pak, karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia tahu itu termasuk sunnah Rasul dan ajaran yang Rasul ajarkan, lalu ia tidak suka karena itu sunnah Rasulnya, orang seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan semua amalannya. Sama seperti seorang wanita nggak suka untuk dipoligami. Apakah berarti si wanita ini nggak suka syariat Islam? Belum tentu. Ada seorang suami mengkafirkan istrinya, Pak. Ustadz, saya dikafirkan sama suami saya. Loh, kok bisa? Kenapa, Bu? Gara-gara saya nggak mau dipoligami. Katanya kamu menentang syariat Allah. Orang yang menentang syariat Allah kafir. Tuh, ini suaminya blow on. Yeah. Kata para ulama, ketidaksukaan wanita di madu itu sudah fitrah mereka, bukan karena dia tidak suka kepada syariat Islam. Karena memang fitrahnya wanita seperti itu, nggak mau di madu. Seperti ini sama sekali tidak dianggap dosa dalam Islam. Islam. Iya. Yang harus kita pahami, orang yang tidak suka itu kita lihat, kita rinci kenapa tidak sukanya. Jangan langsung kemudian kita vonis, ini orang nggak suka sama syariat ini. Padahal bisa jadi karena dia bodoh, nggak paham. Iya. Hukum jual emas tapi cairnya baru besok, gimana? Nggak boleh. Karena jual beli emas itu harus saat itu juga. Yadan biyadin. Ya. Jadi harus satu timbangan dan harus dibayar cash saat itu juga. Tidak boleh ada tempo dalam jual beli emas. Kalau tempo masuk riba. Jika dia berbuat dosa-dosa perselingkuhan tapi tidak sampai zina, cuma cet-cetan aja, apakah si suami ini harus minta maaf sama istrinya? Ya enggak harus, Pak. Cukup taubat sama Allah. Kalau dia minta maaf sama istrinya tambah sebel sama dia nanti, malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, itu kan dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan jangan membongkar aib sendiri. Ya, nggak boleh membongkar aib sendiri, nggak boleh. Cukup dia taubat kepada Allah dan jangan lagi melakukan perbuatan itu. Ya, Allahu alam, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.